Gimana Ronald? Dari tadi saya tunggu-tunggu masih belum datang. Kalau saya punya rencana ingin berikan perintah, tapi sampai saat ini belum datang. Kalau Ronald datang bisa berikan perintah, bagaimana caranya agar menyuguhkan minuman ini untuk diberikan racun kepada mereka. Modar kalian, ah? Dulu ya. Apa lagi? Nah, gitu Ronald. Kenapa kayaknya kita tahu lagi di belakang? Saya ketawa kalau mereka telah minum racun nanti kan mereka akan sekarat tembak, ya kan? Karena Bulaga walaupun sudah dihanyutkan Islam, sudah dibikin muntah darah kecap oleh Bek, Bulaga tidak akan tewas. Apa rasanya? Rahasianya Bulaga sedari dulu punya keturunan bisa meracik jamu-jamu dari herbal, dan ramuan-ramuan itu bukan hanya untuk menyembuhkan segala penyakit, tapi kalau kita ditumpangkan bikin kecap oleh lawan kita akan bisa sembuh seperti sedia kala, Ronald. Apa ada minum-minuman yang membuat mereka terkapar? Iya, itulah. Saya tahu kalau itu jamu. Nah, ini racun, Ronald. Jadi bagaimana caranya, Ronald? Berikan mereka minuman. Ronald coba minum duluan untuk membuktikan mereka bahwa ini bukan racun. Minum racun itu? Bukan, Ronald. Ini racun yang amat sangat mematikan, ya. Ini jamu. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk membuktikan depan mereka bahwa sama? Mereka akan menyangka bahwa yang diminum Ronald sama halnya yang ada dalam gelas. Minum dengan Ronald. Tidak apa-apa kan? Tidak apa. Nah, tapi mereka akan menyangka bahwa sama halnya ini jamu. Mereka pun akan meminum ini Ronald. Tapi bagaimana caranya untuk menembus ke tempat minuman mereka, Bulaga? Caranya Jalan mudah. 1 kilo, 1 meter. Bukan tadi kita sudah di babak belur kan? Kabar berita bagaimana Kio Notorogo? Apakah dia mau bergabung dengan kita dengan ujung botak atau mereka ini hanya pura-pura? Bukan bergabung lagi, Bulaga. Bahkan Uyut sudah bersetel sebagai preman. Sudah dilepas semua gamis putih daster itu. Saya mau sesegera mungkin menikahkan Ronald si Uyut Notorogo itu dengan Jeren. Ya kalau bisa. Sesegera mungkin kita nikahkan agar Uyut tidak ada lagi terpikirkan untuk kembali menjadi spiritual. Tapi ntar nanti dia takutnya Remi ini yang mengajaknya ke jalan benar. Bagaimana? Tidak Apa mungkin. Bulaga sudah kenal betul dengan Neng Remi? Kenal lebih dari kenal, benar. Dia telah saya setel, ya, agar dia manut apa yang saya perintahkan. Bagus kalau begitu. Uyut itu bagaikan kerbau di cucuk hidung, akan menurut apa yang diperintahkan oleh istrinya yaitu Jeren. Bagus. Bagus kutip. Saya memberikan perintah kepada dirimu, kalau memang Ki Uyut Notorogo dan Udin Botak telah bersatu dengan kita, berikan saja racun ini kepada Gus Arya, Mat Ompong, Willy, Rio, Ki Rampan, Baiklah. serta Ki Selamat. Kalau masalah Mak Datuk dengan Bek, itu urusan saya. Kalau Mak Datuk itu Bulaga buang kemana? Mereka sampai sekampung mencari. Tidak ketemu. Hebat sekali Bulaga Iya. ini kan.
Apa sumai-sumai? Tapi saya tahu keilmuan dari Mak Datuk bukanlah seperti yang kita sangka sebenarnya. Sebenarnya Mak Datuk dia dalam keadaan sehat, tapi dia tidak mau memunculkan diri. Saya tahu dia dalam keadaan sehat, tapi Berarti- dia saat ini ada dalam istana buaya. Hantaman Bung Laga tidak berpengaruh apa-apa? Bukan tidak berpengaruh, karena ada Bunda Ratu Kidul yang menyelamatkannya. Kenapa Bunda Ratu selalu melindungi mereka? Mak Datuk itu orang baik, orang yang bersih, dan Bunda Ratu Kidul mau yang orang-orang yang baik, orang yang bersih. Kalau orang-orang seperti kita dia amat sangat benci dan akan murka, benar. Tapi kita bersih Bung Laga. Ya, bersih dari mana? Dari segi pakaian kita sudah kotor, apalagi hati kita, Rona. Dan masalah jaga bayang, masalah Maesa, tenang saja Rona. Kita peloroti dia kita jadikan pundi-pundi dan lumbung-lumbung uang kita. Oh, Bung Laga berarti hanya mengeluarkan duit mereka saja. Iya Rana, saya hanya melorotinya, saya hanya memanfaatkan uangnya saja. Setelah dia kere menderita sengsara, kita campakkan dia bagaikan nyamuk-nyamuk yang tiada bahan. Bagus Bung Laga. Bagus. Memang kesempatan kita kalau mau meloroti Malaysia. Tapi hati-hati Rana, Ada siapa? karena saat ini saya telah mengetahui setelah saya berperang dengan Keselamun, ada Kakang Brahma dan dia bertemankan dengan Gudang Madu. Ya. Jadi Kakang Brahma Channel ini dia rupanya seorang pendekar pilih tanding yang keilmuannya tidak bisa dianggap sebelah mata. Tapi dia belum pernah nampakkan. Maksudnya belum pernah bersatu dengan spiritual Bang. Dia sering bersatu, tapi dia di belakang bayangan. Dia tidak belum mau sesosoknya agar diketahui oleh preman-preman ini. Tapi suatu saat dia akan muncul. Disitulah Mungkin dia menggunakan halimun Bang. banyak ilmuannya. Kakang Brahma itu amat sangat ilmunya amat sangat banyak sekali. Makanya wajar kita harus ketar-ketir, kita harus waspada untuk menghadapi itu. Tapi tenang saja. Karena Makin kesini, Bung kita Laga, mereka ini semakin banyak tim rahasia. punya 1000 kejahatan, 1000 kelicikan, dan 1000 nyawa, Ronald. Walaupun mereka ya memakai pusaka-pusaka, mustika-mustika keramat dan pemungkas, itu hanya bisa menumbangkan dan bikin sekarang. Tapi kalau untuk menewaskan tidak akan bisa. Seperti yang Bung Laga itu Ronald lihat. Bung Laga tepar sekarat, Ya. bukan hanya muntah kecap, Minta saus. muntah saus, tapi Bung Laga segar bugar. Selain madu, Apa itu Bung Laga? ini madu. Selain madu hitam, madu kuning, Bung Laga punya ramuan racikan-racikan yang bisa membangkitkan kekuatan dan menyembuhkan luka dalam. Apa ini madu? Sisa Bung Laga menjadi spiritual dulu. Iya, kan madu Bung Laga 60 botol. Oh, masih banyak Bung Laga. Satu botol Bung Laga berikan kepada Uyun Notorogo, satu botol ini. Bagaimana kalau ada yang mau beli Bung Laga? Kita tidak butuh uang lagi, Ronald. Ya. Iya, kita tidak butuh uang. Kita hanya butuh bagaimana mereka agar bersatu dengan kita dan kita menguasai dunia persilatan, bukan hanya Nusantara, tapi seantero jagat raya, Ronald. Pokoknya harus kita jalankan dulu racun itu Bung Iya. Laga. Bagaimana caranya? Kita harus cari orang yang bisa menembus kepada Popan. Tenang saja, Ronald. Uyut tadi Bung Laga satu-satunya.
Dia semalam sudah bergerak mencari memasuki kunci sertifikat Bari. Uyut itu Bulaga perhatikan birahinya sudah diunggul-unggul. Tinggal kita menjentikkan jari jemari kita, dia akan nurut. Apalagi dia telah merasakan kuda binal dari Jengren. Iya. Bagaimana kalau kita temuin yang lain dulu? Hah? Supaya dia masuk dulu. Sebenarnya tidak perlu lagi. Jengreni telah menguasai Bulaga, malah dia mengatakan agar sesegera mungkin agar bisa nikah ijab kabul dengan Ki Notorogo. Dengan begitu dia akan leluasa meluluh lantakkan hati dan perasaan serta pikiran dari Ki Notorogo itu. Betul. Tapi mereka Bang Gus Arya, Bang Rio, Billy, semuanya selalu menikahi. Bagaimana? Tenang saja. Mereka punya 1000 akal, tapi kita punya 1.000.000 kelicikan. Nanti misalnya pengeluaran nanti, misalnya surat tiba hari hanya, apa ada pemilu yang mau menikahkan mereka? Enggak? Apa pengeluaran bisa menjadi mewakilkan? Penghulu itu jangan yang asli. Salah satu warga kita akan jadikan penghulu itu fiktif, ya. Kita berikan uang, kita iming-imingi harta berlian agar dia mau menikahkan Uyut Notorogo dengan janda Tanjung Harapan Jenggreni. Tenang saja, masalah saksi sudah mulai ketemu, dia mau, yang penting ada uang. Tapi pengeluaran kami kemarin sudah memasang tukang rias, jadi tenda sudah hampir jadi. Tanjung Harapan. Sudah dibayar? Sudah dibayar dengan Bos Maesa. Ya. Sudah berdiri tendanya. Apa kita cek nanti? Sebenarnya Mudah sekali Bung Laka, Ya. bukan kaleng-kaleng kami besar. di Tanjung Harapan itu ada juga pernikahan besok, ya. Bung Laga telah katakan dengan Kislaman, pernikahan besok itu anaknya Kang Misri, ya. Yang pernah kita culik dulu. Iya, Bung Laga akan jadi rahwana untuk menculik Dewi Sita. Tenang saja. Bung Laga akan bikin keramaian sukacita itu menjadi keramaian duka cita, Menjadi medan pertempuran. menjadi medan pertempuran, dan di sana akan jadi pertumpahan darah. Kami ikut mengadang. Ya. Besok kita bikin luluh lantak pernikahan itu, dan saya akan culik anaknya Kang Misri. Berarti pengantin wanitanya pernah kita culik. Pengantin wanitanya. Kalau pria dia tidak ada guna. Karena begini, sebelum keperawanannya hilang dengan suaminya, lebih baik Bung Laga yang menghilangkan keperawanannya. Betul sekali. Dengan Betul. begitu, kekuatan Bung Laga akan berlipat-lipat ganda. Tak ada satupun keris-keris pusaka, batu-batu mustika yang bisa melenyapkan Bung Laga dari muka bumi ini. Bagus banget. Kalau seperti itu. Nanti kami akan memasuk ke perawan lebih Iya. banyak lagi. Apa kita tidak perlu pisah Kak Bulan? Sebenarnya tidak perlu. Walaupun suatu saat ada bisa kita perlukan. Tapi setahu aku waktu Bung Laga masih menjadi spiritual dan bersama Mak Tompong Bung Laga pernah mengeluarkan taring harimau. Masih ada. Tapi karena lawan kita belumlah begitu Ganas. beratnya, belum begitu ganas dan brutalnya, tidak usah. Karena Bung Laga tahu sendiri. Yang pertama, Bung Laga punya perewangan-perewangan hantu banyu. Ya, itu kami Ya. tahu. Bagaimana dengan orang-orang pedalaman? Orang-orang pedalaman seperti Sukomenti itu akan kita rekrut juga. Belum lagi Rawar Ontek, belum lagi Lembu Sekilan, belum lagi Pancasona. Makanya Ronald akan saya ajarkan nanti agar Ronald bisa menjaga diri dan bisa menghadapi
spiritual yang begitu sombongnya itu. Ya malah perlu sekali itu. Iya. Bila perlu temukan aku dengan suku Menteng. Karena Bulaga bukan hanya bisa menjinakkan bom, bukan hanya bisa menjinakkan spiritual Nusantara bahkan jagat raya, tapi bisa menjinakkan hantu-hantu Banyu dan suku-suku Mante. Bagus Bulaga. Modar mereka. Bila perlu, kalau sudah ketahuan dengan Bos Naisa, pasti dia akan senang. Ya. Mahesa itu akan kita jadikan alat. Jangan kita tunjukkan bahwa kita tidak senang. Tunjukkan bahwa kita sebagai dengan Mahesa itu merupakan saudara satu sama lain, agar dia tidak curiga. Walaupun lama-kelamaan nanti dia curiga, tapi dia dalam keadaan kere, kering, kerontang, tanpa sesen uang yang ada pada dirinya. Betul Bulaga. Bagaimana dengan anak Bulaga? Masih di pondok atau sudah kembali bekerja di ibu kota? Ferdi saat ini telah putar kembali, dan saya telah tahu dia bersatu dengan anaknya Manatu yaitu Janggar. Inilah sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampau. Dengan begitu kita bisa memakai perpanjangan tangan dari Ferdi dan Janggar. Dan juga perlu diketahui, sebenarnya lah saya lah dalang di belakang layar kemunculan dari wajah Fer itu. Dan nanti dia akan menghadapi Ray Sebedebah dan Kutu Kebrat serta Kecampit itu. Tenang saja, ada saatnya nanti. Saya yang mengendalikan wajah Fer itu, tenang saja. Kalau orang mengatakan bahwa yang membawa itu Prabu bohong, karena di belakang layar yang ada andil Bulaga yang mendatangkannya. Satu tujuan, untuk menghabisi Bang Ray Sebedebah itu. Bagus Bulaga. Nanti Bulaga akan kubilangkan dengan Bos Naisa supaya duitnya keluar untuk memberi Bulaga 1 minggu ke depan. Dan kapan-kapan kita akan menghadapi Bek juga. Bek. Tapi kan sudah ada rekan kita. Sudah ada rekan kita. Ya. Sudah ada Mat Pedok di sana. Iya. Tenang saja pokoknya. Mat Pedok sudah mengawasi. Pokoknya kita harus bisa mengalahkan mereka dengan keilmuan Bulaga. Betul. Mak Datuk pun sama halnya. Saya tahu dia bersembunyi di istana buaya buntung. Berarti hantaman Bulaga itu tidak berpengaruh. Dia dalam keadaan sehat walafiat, dia dibantu oleh Bunda Ratu Kidul, sang penguasa laut pantai selatan itu. Hebat sekali. Saya tahu dia selamat, dia dalam keadaan sehat, tapi dia tidak mau menampakkan diri agar dia tidak dikejar-kejar oleh sang penyair berdarah ini. Betul Bulaga. Betul. Nanti kalau ketemu Gus Arya, Apa? kalau ketemu Rio, Willy, Mat Ompong, Kirambat, bahkan Bek Slamet, ya, jangan sungkan-sungkan. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Bagaimana caranya agar dia tidak mengetahui? Ini diminum. Mereka akan mendebak jamu. Tidak mati. Coba, apa namanya, Ronald juga minum. Tidak mati. Ya. Tapi ini racun, sama warnanya, sama rasanya. Setelah mereka lengah, cepat-cepat berikan tukar gelas. Bulaga akan berikan ilmu bagaimana caranya agar ada keilmuan dari Ronald, yaitu sirup Megananda. Megananda. Bukan Megandenda. Bukan. Sirup itu membuat mereka itu seolah-olah tidak melihat dalam keadaan ditukarkan oleh Ronald. Sama kita pelajari itu Bulaga. Iya. Oh, Banyak yang perlu dipelajari. Yang ini harus diberitahu. Iya. Nanti akan
hati-hati dengan Kakang Brahma Channel itu. Saya paling jijik dan muak kalau melihat mereka itu. Suatu saat kita datangi di mana tempat kediaman mereka. Subhanallah. Mereka juga orang biasa, Bung. Keluarganya kita tangkap semua. Jangan menganggap mereka sebelah mata, Ronald. Seperti Cino Channel, Gudang Madu, ya, dan Kakang Brahma itu orang-orang pilihan. Bukan hanya pendekar-pendekar Gunung Andalas, tapi mereka pendekar-pendekar Nusantara. Hati-hati, Ronald. Terus mereka. Bukan hanya dia penembak rahasia, tapi mereka pun punya keilmuan yang sulit sekali ditandingi. Apa kita temui Dan tenang saja. Ada kabar berita bahwa Madatu ini entah besok atau lusa akan pergi ke laut pantai selatan, ingin mengambil kembali keris setan gobelnya. Apa kita akan datang enggak? Lebih baik kita tunggu dulu. Sebelum kita datangi ke sana, kita halangi perjalanannya agar jangan sampai menginjakkan ke bibir pantai laut Parangtritis pantai selatan itu. Gimana? Dari mana jalannya ke Kerajaan Buaya Buntung bisa menembus tempat selatan? Kita masuk itu juga. Jalannya dari sebuah aliran sungai ada Lubuk Dukun. Lubuk Dukun itu ada istana yang menuju ke pantai selatan. Tapi di dalam air. Di dalam sungai. Nah, tapi untuk menuju ke laut pantai selatan tidak mudah. Mak Datuk pasti menggunakan ilmu saipi angin atau ilmu halimunan. Kita jebak dia di bibir pantai agar sebelum menghadapi Bunda Ratu Kidul, sebelum meminta keris setan gogernya. Karena begini, Ron, entah kenapa perasaan saya tidak enak. Jangan-jangan Bunda Ratu Kidul ini bukan hanya memberikan keris setan gober, tapi akan memberikan mustika-mustika batu-batu berlian yang amat sangat ampuh dan maha dahsyat. Itu, Ron. Kita harus halangi belakang. Ya. Harus halangi. Coba Ronald lihat dulu sekeliling, sudah cukup kira-kira atau belum? Lihat sebentar. Dari masyarakat yang luas kita. Bukan apa-apa, sering ada Kakang Brahma Cino Channel Gudang Madu, itu bahaya. Aman belakang. Pemilik rumah ini kosong. Tidak ada orang sekali. Tidak ada. Seperti dia sudah takut dengan kita. Kira-kira sudah cukup belum? Takut saya. Kira-kira nanti 3 langkah. Iya. Nah, itu Ronald. Maksud saya, Ronald harus hati-hati. Mereka punya 1000 akal, tapi kita punya 1.000 kelincikan. Saya percaya dengan Ronald. Gimana? Dari tadi aku penasaran dengan kulit harimau. Dapat dari mana? Itu Mulaga pernah apa geni? Mulaga pernah puasa mati geni selama 7 hari 7 malam di sebuah aliran sungai Keramat, di sebuah curug Segoro yang namanya Curug Kematian. Bukan curug Nestopo dulu. Tidak jauh dari sana, sekitar 3 atau 5 km dari Curug Nestopo. Kalau di Curug Nestopo itu tempat markas hantu banyu pula kan? Di sana tempat hantu banyu. Dia tinggal diberikan perintah, bisa ada di Lubuk Serib, Lubuk Temu ataupun Lubuk Dukun. Bagus belakang. Bagus. Hah? Perlu kita sebar semua hantu banyu di sini. Tapi jangan lama-lama. Kalau kelamaan saya takut obrolan kita ini akan diintai oleh mereka. Tapi kita ada orang bukan? Tidak ada orang. Iya, kata dirimu. Tapi saya bisa merasakan ada mereka di sekitar sini yang akan datang kemari. Apa perasaan Mulaga kalau ada orang di sekitar itu? Perasaan Mulaga Galau. bukan galau, tapi tidak enak. Kalau biasanya kalau tidak enak itu ada sesuatu hal yang akan datang terhadap diri kita. Pokoknya secepatnya kita harus halangi mereka di belakang. Iya. Kita harus tunggu di pantai selatan. Mulai Memang tahu kira-kira. jalan. Bukan tahu lagi. Mak Dato punya ilmu saipi angin, Mulaga punya juga ilmu halimunan.
Mak Datuk punya keris setan gober, Bung Laga punya lembu sikilan, Pancasona, Rawa Ronteng, dan kita punya perewangan hantu-hantu Banyu, perewangan suku-suku Mente yang akan kita bisa gerakkan di kemudian hari. Betul. Kita tarik harimau Bung Laga. Ya, nanti kulit macan, kulit harimau dan taringnya akan Bung Laga keluarkan kalau memang itu amat sangat diperlukan. Kalau butuh uang bilang saja Bung Laga. Nanti tinggal minta dengan Bung. Tapi jangan sampai cerita dengan Mahesa. Tidak. Aku tidak pernah bicara. Berbuatlah seolah-olah Ronald ini patuh dan manut apa yang diperintahkan dia. Ya. Tapi perlu diketahui bagaimana caranya agar Ronald ini tahu berapa lagi nilai keuangan dari Mahesa. Apakah miliaran atau masih ada triliunan? Triliunan Bang. Nah, Dia kemarin baru menunjukkan ATM. kita kuras habis. Setelah dia sengsara, kiring, baru kita campakkan Mahesa itu. Tapi kasihan Bung Laga. Hah? Itu baik Tidak ada kasihan-kasihanan. Kalau dia sudah kirim Bung Laga, Hah? Bung Laga jadikan anak buah Bung Laga. Begini, Mahesa itu punya dendam tersendiri dengan Bung Laga. Saya tahu dia tidak suka dengan Bung Laga. Maka untuk itu Bung Laga harus berpura-pura baik dan menjadi saudara yang tidak terpisahkan dengan dia. Dia sama sekali tidak menyangka. Karena Mahesa saya tahu dia hanya punya 2 pisau ikon yang itu yang dibangga-banggakannya. Memang betul Bung Laga. Memang betul. Iya. Sudah cukup ini lah. Ayo kita bergerak dulu Bung Laga. Jangan terlalu lama di sini. Saya takut ada keberlambaan channel itu. Bahaya sekali Ron. Ayo. Ya. Sebelum tuan rumah tahu.